Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan kembali belajar matematika. Namun, sebelum kita mulai materi kita hari ini, yuk sama-sama kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, kali ini kita masih akan membahas mengenai gradien. Namun, kali ini kita akan membahas mengenai gradien dua garis yang sejajar. Coba anak-anak ustazah perhatikan gambar di samping. Garis K dan L mempunyai gradien tertentu. Gradien K adalah MK sama dengan 6/4 sama dengan 3/2. Gradien garis L adalah ML sama dengan 3/2. Jadi, kedua garis gradiennya adalah sama. Jika garis K itu digeser ke arah garis L, maka garis K dapat tepat berhimpit dengan garis L sehingga dikatakan garis K itu sejajar dengan garis L. Dua garis dikatakan sejajar jika kedua gradiennya sama. Jika dua garis sejajar, maka M1 itu sama dengan M2. Selanjutnya, gradien dua garis yang saling tegak lurus. Perhatikan gambar yang ustazah berikan di samping. Garis A dan B adalah dua garis yang saling tegak lurus. Gradien garis A sama dengan 4 kurang 0 per 0 dikurang negatif 6. Sehingga MA sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. Gradien garis B sama dengan 6 dikurang 0 per 0 dikurang 4. Sehingga MB sama dengan 6 per negatif 4 sama dengan negatif 3/2. MA dikali MB itu sama dengan 2/3 dikali negatif 3/2. Sehingga MA dikali MB sama dengan negatif 1. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa dua garis yang saling tegak lurus jika hasil kali gradien kedua garis itu adalah negatif 1. Jika kedua garis saling tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Selanjutnya, menentukan gradien dari persamaan garis. Pada bab sebelumnya, kita telah membahas bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX ditambah C, dengan M adalah gradien. Untuk menentukan gradien dari bentuk Y sama dengan MX ditambah C berarti dapat langsung ditentukan dengan melihat nilai M pada Y sama dengan MX tambah C. Nah, untuk membuktikannya, silahkan pelajari contoh yang ustazah berikan berikut ini. Persamaan garis dan koordinat titik potong dua garis.
Setelah kita mengetahui cara menentukan gradien suatu garis, sekarang kita akan dikenalkan dengan cara menentukan persamaan suatu garis. Untuk itu, anak-anak ustazah perhatikan baik-baik penjelasan berikut ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah persamaan garis dengan gradien M dan melalui titik X1, Y1. Anak-anak ustazah, perhatikan gambar yang ustazah berikan. Gambar di samping menunjukkan sebuah garis lurus dengan gradien M dan melalui titik X1, Y1. Untuk menentukan persamaan garisnya, tentukan sembarang titik X dan Y yang terletak pada garis tersebut. Melalui kedua titik itu, gradien garisnya dapat ditentukan sebagai berikut. M sama dengan Y dikurang Y1 per X dikurang X1. Sehingga bentuk aljabar di atas dapat diubah menjadi Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Bentuk inilah yang merupakan persamaan garis lurus dengan gradien M dan melewati titik X1, Y1. Untuk lebih memahami penggunaan rumus di atas, perhatikan contoh soal yang ustazah berikan. Selanjutnya, persamaan garis yang melalui titik A, X1, Y1 dan B, X2, Y2. Untuk menentukan persamaan garis yang melalui titik A, X1, Y1 dan B, X2, Y2 dapat ditentukan dengan menentukan gradiennya terlebih dahulu. Kemudian menggunakan aturan ke Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Maka didapat persamaan Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Sehingga M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Sehingga Y dikurang Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikali X dikurang X1. Nah, persamaan di atas dapat dituliskan menjadi Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Inilah rumus persamaan garis yang melalui titik A, X1, Y1 dan B, X2, Y2. Agar anak-anak ustazah mudah menggunakan rumus di atas, coba perhatikan contoh yang ustazah berikan. Selanjutnya, persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan sejajar garis Y sama dengan MX ditambah C. Anak-anak ustazah, pada subbab sebelumnya telah dijelaskan bahwa dua garis sejajar memiliki nilai gradien yang sama. Nah, coba perhatikan gambar yang ustazah berikan di samping. Gambar di samping memperlihatkan dua garis dengan persamaan Y sama dengan M1X ditambah C1 dan Y sama dengan M2X ditambah C2. Nah, apabila kedua garis itu sejajar, maka M1 sama dengan M2.
Misalkan kita ingin menentukan persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan sejajar dengan garis K. Persamaan garis yang ingin kita cari pasti memiliki gradien yang sama dengan garis K, yaitu M1, karena kedua garisnya sejajar. Dengan demikian, kita dapat sebuah titik X1, Y1 dan gradien M1. Melalui sebuah titik dan gradien, kita dapat menentukan persamaan garisnya dengan menggunakan persamaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal yang Ustadzah berikan. Selanjutnya, persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus dengan Y sama dengan MX ditambah C. Anak-anak Ustadzah, sebelumnya telah dijelaskan bahwa dua garis akan saling tegak lurus apabila perkalian gradiennya sama dengan negatif 1. Coba anak-anak Ustadzah perhatikan gambar di samping. Gambar di samping itu memperlihatkan dua garis dengan persamaan Y sama dengan M1X ditambah C1 dan Y sama dengan M2X ditambah C2. Apabila kedua garis tersebut saling tegak lurus, maka memenuhi hubungan berikut, yaitu M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Misalkan kita ingin mencari persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus dengan garis K. Persamaan garis yang akan kita cari pasti memiliki gradien negatif 1 per M1. Dengan demikian kita dapati sebuah titik X1, Y1 dan gradien negatif 1 per M1. Melalui sebuah titik X1, Y1 dan gradien negatif 1 per M1, maka kita dapat menentukan persamaan garisnya menggunakan perumusan yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, agar anak-anak Ustadzah lebih paham, perhatikan contoh soal berikut ini. Selanjutnya, koordinat titik potong dua garis. Kedudukan dari dua garis pada bidang kartesius ada tiga kemungkinan, yaitu sejajar, berpotongan, atau berhimpit. Jika kedua garis saling berpotongan, maka pasti mempunyai sebuah titik potong. Nah, koordinat titik potong dari dua garis lurus dapat ditentukan dengan menggunakan grafik dari kedua garis yang berpotongan. Untuk lebih jelasnya, coba anak-anak Ustadzah perhatikan contoh soal berikut ini. Baik anak-anak Ustadzah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Ustadzah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.